kemudian ada gunting kasar, ya. Gimana sih? Iya, nggak apa-apa. Ambil izin masuk izin. Ini ya gunting kasar, kemudian ini ada korenta, terus ini bak instrumen, dia isinya adalah ini sebenarnya yang gunting-gunting ini enggak ya, gunting ini enggak, kita cuma butuh pinset anatomis dan chirurgis ya, anatomisnya 1, kemudian chirurgisnya kita 2 ya. Itu kemudian tadi ada kasa steril ya, kasa sterilnya ini sekalian saya siapkan aja ya teman-teman ya. Gimana? Belum ya. Silakan. Nanti kasa sterilnya disiapkan di dalam sini ya. Kalian aja deh saya siapkan. Itu ada korenta sudah, terus ada cairan yaitu betadin ya, kemudian NaCl ya, terus ada handscoon, kita nanti pakai 2 handscoon ya, handscoonnya steril ya, handscoon sudah, perlak dan alas ya, alas, ini gunting plasternya, nanti ada gunting kasarnya, plastik ya, plastik atau bak sampah ya, karena ini nggak ada, nanti bisa kita tampung sementara di bengkok ya, di bengkok. Kemudian ada alkohol ya, alkohol swab ataupun juga NaCl sudah ya, plester ya, di sini yang ini ada plester tahan air ya, kalau yang sekarang itu sudah ada ya terkait dengan plester tahan air. Jadi kalau ini juga memudahkan ibu untuk mandi ya, jadi kalau dulu itu biasanya kan bingung gitu ya, kalau nanti mandi tidak bisa nyaman ya, karena harus melewati bagian yang ada plesternya di situ. Kadang terus dikasih plastik gitu ya, ibunya itu kan nggak nyaman ya. Atau mungkin mandinya diseka biar tidak kena ke plesternya. Kalau sekarang ada plester anti air ya di situ. Ini dia sekali pakai ya. Sekali pakai, tapi harganya juga agak mahal ya. Tapi nggak sampai ratusan ya. Terus kalau nggak ada nggak ada ini plester anti air, kita bisa pakai Hepavik ya, Hepavik. Pakai apa lagi? Pakai handscoon, pakai Hepavik ya, jangan pakai plester ya, jangan pakai plester. Kalau plester nanti dia rekatannya ya, lengkapnya tidak terlalu, kemudian tidak bisa ini melindungi semuanya ya. Kalau plester kan biasanya kita cuma plester di sini-sininya gitu kan, nah kalau bagian tengahnya kan enggak plester biasanya, dan terlalu banyak tempelannya nanti kalau plester ya. Ada yang mau coba? Mau coba? Adi, coba, ayo. Seperti proses perawatan luka biasa. Ayo. Nanti saya panggil kalau ada yang kurangnya, ada yang kurang. Kalau sini aja ya. Ini aja deh. Ya, itu sudah saya kasih ini ya, CL-nya ya, sudah. Nanti yang satunya bisa kita kasih betadin ya, yang sudah dicairkan dengan NaCl ya. Tapi tadi kita nggak pakai NaCl ya, tapi kita pakai air.
Silakan disiapkan dulu handscoon-nya. Wan bah kilimium hanan. Dah hampir pandai je dah. Kok kamu langsung tindakan? Kok enggak informasi? Iya, info konsen. Ya, disiapkan dulu handscoon-nya, ya, alatnya disiapkan dulu. Handscoon karena ini kan kita handscoon-nya adalah steril ya. Lipat Handscoon-nya dan steril. Sehingga jangan langsung ambil dari sini, tapi disiapkan di dalam sini. Steak Ya. dia. Bak instrumen. Instrumen ya. Kalau instrumen ini ya cara menyiapkannya di Lipat. gini, dilipat gini, kemudian digulung. Ya, kalau mau ini untuk steril ya, bisa juga seperti dari situ ya, kemudian kita masukkan ke instrumen, kemudian kita masukkan ke tempat sterilisasi. Ya. Lubuk deh. Lipat. Digabung, Gini ya, jadi ini kan digabung, kemudian ini di gini ya, ini contohnya, Mak Oke, itu dulu kena seperti ini if. ya. Dah wal. Oke, satu lagi, dua, karena kita butuh dua. Ya, Ampali itu loh. tadi udah ujian. Sudah. Maksudnya aman. Aman. Heeh. Aman terkendali. Apa lagi? Berapa? Jadi gitu ya nanti teman-teman menyiapkannya ya. Jadi nanti ketika ujian, ini handscoon ada di depan saya, silakan ngambil sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus dimasukkan ke Instrumen. Ya jangan dimasukkan ke bengkok, kalau ke bengkok nanti jadinya kotor ya. Lipat. Ya, atas dulu yang digulung. Oke. Untuk handscoon steril apa bersama? Bu, Ditutup. mau tanya, untuk handscoonnya apakah steril semua apa Iya, ada steril semua. oh, Steril semua sehingga ditaruh di bak instrumen? ya, ditaruh di bak instrumen semua. Sekarang Inform konsen. Ya, oke. baik Pak, selamat. Loh kok Bapak sih? Ini melahirkan perawatan luka sesar. Baik Bu, selamat siang. Perkenalkan saya saya akan melakukan perawatan luka. Perawatan luka. Tujuannya untuk Apa ya? Tujuannya adalah untuk mencegah Infeksi. kemudian memberikan rasa nyaman dan juga mempercepat Penyembuhan, kesembuhan. apakah Ibu bersedia? Saha. Jika Ibu bersedia sepersepakat dulu ya. Tadi buka dulu baru dipasang perlakuan. Kiki aku. Novan? perlaknya Di di situ di sini. kebalik. Kenapa kamu bawa di bawahnya situ? Yang mau Perlak- dilawat yang sini. perlaknya di bawah. Jangan yang di bawah. Nanti kalau di bawah ada lagi Rey, yang dilawat Rey, ya. perlaknya di bawah. Oke. Perlaknya di bawah. Kemudian kita dekatkan ya, kita dekatkan bengkoknya. Ini kenapa ada di sini? Bengkoknya, kemudian dekatkan dulu apa? Akhir. Ya, itu jangan dibuka dulu, tetap Tutup dulu, ditutup. tutup. Ya, kalau dibuka nanti enggak steril ya. Terus, pakai handscoon. ya pakai handscoon. Mengek sudah tadi. Cuci tangan dulu ya, cuci tangan, kemudian didekatkan alat-alatnya, kemudian kita Inbeng yang lebar balik. tutup apa?
sketsa, sambiran ya, sambiran ditutup untuk menjaga privasi Privasi. pasien. Sekarang kan kita akan membuka bagian dalam ya pasien, di situ bagian tubuh ya pasien. Itu oke, silakan. Kemudian kita pakai handscoon-nya ya. Oke, jadi kalau pakai handscoon steril ya, kita yang satu langsung masuk ke dalam ya, tidak steril. Oke, kemudian kita bisa pegang bagian dalamnya, luarnya ya. Iya, benar. Pegang luar aja. Luarnya yang dipegang, jangan pegang. Jangan di dalam lagi. Makanya tadi kan ada kita kasih gulung gini kan. Ya. Nah, ini kan tujuannya nanti ketika yang Mati satu sudah berdiri pakai aja. ya, kita bisa pegang yang di Luar. sini kan sebagai pengaitnya, terus kita pasang yang satunya ya. 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 Masa lupa sudah diajari itu. Oke, kemudian Jampe udin jam. Membersihkan. Bersihkan. Oh, sebelum dibersihkan, Buka itu. dibuka dulu Jadi plasternya. ya. Buka dulu plasternya, iya, pakai kapas alkohol boleh, ataupun juga kita bisa pakai NaCl ya. Kalau NaCl nanti kita semprotkan gitu. Oke, kamu mau pakai apa? Alkohol. Oke. Ya. Satu kali aja ya. Gak apa-apa, kalau ini kan untuk membuka ya, hanya untuk membuka ya. Jadi kan kita tujuannya adalah untuk membuka, jadi nggak harus olesnya satu kali ya. Di situ lagi ambil satu ya, ambil satu lagi kalau mau itu ya. Kemudian ya, ini nanti untuk menahan. Satunya tanganmu ambil apa? Pinset yang chirurgis ya, chirurgis itu yang ada kaitannya. Nah, jadi tangan kita itu tidak langsung pegang lukanya ya di situ. Nah, inilah nanti bisa buat oke, kan kadang agak nyeri kan. Nah, terus kita kasih oles lagi gitu ya. Sambil bisa kita tanya ke pasiennya ya, Bu, gimana, sakit? Oh, agak sakit ya. Oke, kalau agak sakit nanti kita tambahi olesannya ya di situ. Atau mungkin kalau kita pakai NaCl kita tambahi semprotannya ya di situ. Oke, terus semuanya dibukai. Sakit ya, Bu? Ya. Tadi dengan ibu siapa ini? Ibu Lina. Ibu Lina. Oh, Ibu Lina ya. Oke. Ya, dibuka dulu ujung-ujungnya, baru nanti diangkat ya. Ya. Ibu Dorcas. Oke, nah, baru bisa angkat. Ya, jadi kita ngangkatnya nggak pakai tangan, tapi Apa bikin pakai aja? pinset ya. Bisa. Oke. Ya. Ayo, kotor ditaruh mana? Oke, ya jangan dikembalikan ke yang steril. Ya. Ke handscoon. Oke, kemudian sebelum kamu lepas handscoon, kita observasi ya keadaan lukanya ya. Tadi kan untuk mencegah infeksi. Nah, kita kan baru tahunya ada tanda infeksi adalah setelah membuka luka ya. Di sini ya kita amati terkait dengan lebarnya ya, lebarnya luka, kemudian ada tanda infeksi atau tidak ya. Tandanya apa aja? Tuhan Yesus. Kalau ada infeksi apa? Nanah, pes ya, mungkin muncul pes, kemudian kemerahan ya pada area luka, bengkak ya, itu adalah tanda infeksi ya. Oke, kemudian kita bisa rawat luka. Oke, dilepas. Jadi kenapa dua-duanya itu steril? Karena kita tadi ya akan berkontak dengan luka ya di situ. Jadi
harus steril ya di situ. Oke. Oke, mungkin yang pertama siapkan dulu ini kasanya kita masukkan ke cairannya ya. Ini bisa didekatkan dulu, cairannya didekatkan sini biar tidak terlalu jauh. Ini bisa kamu ambil dengan rentang ya, dimasuk-masukkan. Oke, tapi korentamu jangan mencelup ke air ya. Jangan sampai celup ke air. Kalau sudah celup ke air berarti enggak steril. Ya, 2 aja, nanti yang 2 untuk membalut ya. Oke, kemudian baru sebelum handscoon ini dulu siapkan HEPA-Vik-nya. Nanti biar kamu nggak kesulitan. Menanggutan sayang. Guntingnya gimana? Diukur dulu ya, diukur dulu sesuaikan dengan panjang lukanya ya. Mungkin sini aja ya. Ini. Tapi jangan ditempel, ngukurnya itu gini ya teman-teman. Ngukurnya ini ya. Nanti kalau tempel gini berarti sudah tidak steril karena ini lukanya sudah terbuka ya. Oke. Gunting aja kira-kira segini ya. Oke. Nah, ini kita masih bisa pegang tanpa handscoon ya, karena kan ini HEPA-Vik-nya tertutup ya. Bagiannya kan ada di dalam. Oke, seperti ini. Nah, sekarang nggak usah itu plasternya. Oke, sekarang kita lakukan perawatan luka. Nah, ini nanti kalau untuk perawatan luka kita baru sekali usap ya. Lakukan handscoon-nya, dibuka dulu harusnya, dibuka gini terus baru diambil. Oh, itu banyak. Iya, Ya, lucu sudah, Rejon. betul. Kamu masuk tanganmu. Ya. Terus nanti diginikan. Ditarik. Balik HPP. Serama perawat. Dan ingat ya, kalau pakai handscoon steril ya tidak boleh nyentuh ya yang lainnya selain yang steril ya. Nah, Oke. Ya, oke. Kita bisa melakukan perawatan luka dengan NaCl. Ya, NaCl. Peras dulu. lagi handscoon kulo ada. Ya. Oke, Beda. satu pinsetnya ditinggal, satunya diambil. Oke. Ya. Oke, kita oles. Tak usah. Oke, agak ditekan ya benar. Agak ditekan. 1 kali aja. Kalau ini nggak boleh gini-gini, nggak boleh ya. Harus 1 usap aja. Oke, 1 arah aja. Ya. Kenapa tadi agak ditekan? Itu mungkin kalau ada pes yang tersembunyi itu biar bersih ya. Kan kadang pes itu ada yang sembunyi di jahitannya gitu kan. Liban kaki. Oke. Ya, kemudian ini kan jangan ditaruh situ dulu. Ini kan ada serabut ya. Ya, selamat. Nah, serabut ini juga akan mengganggu dari proses penyembuhan luka. Jadi diambil harusnya. Jadi kenapa tadi ada 1 yang masih ketinggalan di situ ya? Anak Misalnya putar ya, untuk Jon. ambil ini. Anak oh. Iya. Ambil mungkin sisa serabut kasah ya. Ataupun juga mungkin ada kotoran. Nah, itu nanti bisa kita ambil ya sebelum nanti kita tutup ya. Iya. Kotor. Oke. Ya, jadi kan sudah kotor semua ya. Oke, kemudian kita bisa kasih betadine ya. Betadine karena ini nggak ada ininya apa namanya. Nanti untuk betadine ini kita encerkan ya. Encerkan dengan NaCl ya. Kemudian kita usap ya dengan lidi ya, lidi kapas ya ataupun juga dengan kasa juga bisa. Oke, ini langsung aja ditutup.
udah buka yang 2 aja. Yang enggak, nanti kita tumpuk ya, jadi jangan hanya satu ya, kayak gini terus satunya. Karena kenapa kita tidak pakai hanya satu, ini untuk jaga-jaga ya, kalau mungkin masih ada rembesan darah ya, nah nanti tumpuk gitu. Oke, ya. Kemudian baru kita tutup dengan Afik ya, ditaruh sini baru dibuka. Nanti kamu kesulitan gitu. Jadi Repafiknya itu kita taruh gini ya. Ini dia terlalu ini aja deh. Ini saya umpamanya pakai handscoon ya teman-teman. Jadi karena kita pakai handscoon itu pembukanya agak susah ya. Jadi ini tadi mungkin satu jangan kita taruh di ini dulu ya. Kita bisa pakai ini ya, buka ya. Kita bisa. Ini kan di tengahnya ada sobekan seperti ini ya. Tidak ada sobekannya seperti ini. Jadi kita bisa ambil ya, ini ya. Kita bisa ambil. Kalau sudah ini untuk membantu aja. Ini ya. Kemudian ini pinset kita ini untuk ini ya, meratakan ya, meratakan seperti ini. Satunya. Bisa kamu yang satunya tekan ini, yang satunya iya, kalau ini sudah terlepas ini nggak apa-apa, tanganmu kan satu pakai handscoon toh, ini kan bisa ambil ya. Main nunggu nih. Oke, kemudian diratakan.